Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas mimpi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi setiap mimpi yang dimimpikan para nabi itu adalah wahyu dan kebenaran. Beda dengan mimpi kita. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah bermimpi. Dalam mimpinya menyembelih putranya Ismail. Dan mimpinya para nabi itu wahyu, artinya perintah, walaupun hanya sekedar mimpi. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai mimpi langsung memanggil putranya dan mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara." Semalam ayahmu bermimpi bahwa ayahmu menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail pun hanya mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, lakukan saja, dan saya akan coba bersabar, dan ku akan dapati aku termasuk hamba Allah yang bersabar. Artinya bahwa mimpi Nabi itu sebuah kebenaran. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika masih kecil, dia bermimpi, aneh mimpinya, karena dalam mimpinya dia melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan sujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat semalam, bermimpi maksudnya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepadaku. Apa maksudnya? Tapi karena Yusuf masih kecil, Nabi Yakub tidak mau mentakwilkan mimpinya. Cuman Nabi Yakub mengatakan, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka hasad. Rupanya menjadi sebuah kenyataan mimpi ini ketika di akhir cerita Nabi Yusuf, ketika 11 saudaranya sujud penghormatan ketika Yusuf berada di Mesir dan menjadi pejabat Mesir, kemudian menaikkan ayahnya di tahtanya. Dan banyak lagi mimpi para nabi. Termasuk kebiasaan Nabi SAW apabila selesai sholat subuh, biasanya bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bermimpi semalam? Maka sahabat yang mengatakan, saya mimpi ini wahai Rasul, saya mimpi itu wahai Rasul. Maka Rasul mentakwilkannya. Lah, malam ini kita akan bercerita tentang mimpinya Nabi. Memang panjang ya mimpinya Nabi itu, makanya saya kurang hafal gitu ya. Kalau biasa nggak pakai iPad, nah sekarang ngajinya pakai iPad pula. Ya guys, sudah tulis di sini ya. Panjangan masalahnya, untuk menghafal agak lambat gitu ya. Jadi diceritakan oleh sahabat Abdurrahman ibn Samurah Al-Qurashi radhiyallahu an.
kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kami dan beliau kemudian bercerita. Jadi di pagi hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ra'aitul barihata ajaban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semalam aku bermimpi, kata Rasul. Mimpinya aneh. Aneh sekali. Ya. Dan khulasah ataupun singkat cerita mimpi Nabi ini menceritakan kepada kita tentang pengaruh amal soleh. Jadi nanti ini yang akan diceritakan ini karena panjang. Jadi intinya saya jelaskan dulu bahwa mimpi Rasul ini bercerita tentang pengaruh amal soleh. Apa sih pengaruh sholat kita di akhirat, puasa kita di akhirat, sedekah kita di akhirat. Intinya amal soleh kita yang kita lakukan di dunia itu apa sih pengaruhnya? Itu inti daripada mimpi ini. Baru kita akan rinci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul mauti liyaqbidha ruha faja'ahu birruhu biwalidayhi famana'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat rajulan, seseorang. Kalau disebut seseorang artinya mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, aku melihat seseorang didatangi padanya malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Tiba-tiba kemudian amalan birrul walidainnya itu datang, kemudian mencegahnya untuk tidak dicabut hari itu. Artinya diperpanjang usianya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang hendak dipanjangkan usianya, dibanyakkan rizkinya, maka bersilaturahimlah. Dan sebaik-baik silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang tua. Karena itu penyebab malaikat pencatat umur itu akan menambahkan umurnya kepada kita. Dari sini menunjukkan birrul walidain bisa memperpanjang usia gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ra'aitu rajulan min ummati wa qad busita alaihi adzabul qabri faja'ahu wudu'uhu lis-salati famana'ahu." Kata Nabi SAW, aku melihat dalam mimpiku itu ada seseorang dari umatku sudah dibentangkan kepadanya azab kubur, siap diazab. Tetapi kemudian tiba-tiba datang amalan wudunya dan datang amalan salatnya, kemudian wudu dan salat ini mencegah dari azab kubur itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa wudu itu amalan luar biasa dan juga salat gitu. Bahkan kalau cerita tentang kisah Rasul yang masuk ke sorga itu, ketika Nabi masuk ke sorga mendengar suara sandal. Kalau sandal bakiak itu kan ada suaranya, kletak, kletok, kletak, kletok gitu ya. Kemudian Rasul bertanya, ya, itu suara siapa itu? Sandalnya kok kedengaran tapi orangnya nggak ada. Jadi yang jalan itu sandalnya saja tapi nggak ada orangnya. Maka Jibril menjelaskan bahwa itu suara sandalnya Bilal bin Rabah. Jadi selepas peristiwa itu, Isra Mi'raj itu, ketika melihat sorga dan mendengar suara terompahnya Bilal, langsung dipanggil Bilal itu esokan harinya. Kemudian Rasul bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, inni sami'tu khosataka fil jannah, madza tasna ya Bilal?" Bilal, aku kemarin waktu diperlihatkan sorga, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, "Wallahi ma tawadda'tu wudu'an illa waqad shallaitu raka'atain." Demi Allah wahai Rasul, tidaklah aku berwudu kecuali aku lakukan salat sunnah wudu. Subhanallah ya, sandalnya sudah masuk sorga duluan, orangnya belum. Ya tidak mungkin juga sandalnya saja masuk sorga kan, sandal kan nggak sholat. Artinya bahwa kalau sandalnya sudah di sorga nunggu, ya pasti orangnya masuk sorga lah kan gitu ya.
Dan saya yakin sandal ibu lebih mahal dibandingkan sandal Bilal kan itu. Ya enggak tahu juga apakah masuk surga atau tidak kan itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana keistimewaan wudu menjadikan sandal Bilal masuk surga sebelum orangnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati qad tausyatku syaitan, atau malaikatul adab, qad tausyatku malaikatul adab faja'athu salatuhu fakhalasathu min bainihim. Dan aku melihat seseorang laki-laki dari umatku, kata Nabi SAW, sedang ditakut-takuti oleh malaikat adab. Malaikat azab datang kemudian menakut-takuti dia. Tiba-tiba kemudian datang amalan solatnya, kemudian menghilangkan ketakutannya. Kemudian kata Rasulullah, ra'aitu rajulan min ummati yalhath atashan. Aku melihat seorang laki-laki yang sedang menjulur-julurkan lidahnya kehausan. Kemudian warada haudan, mendatangi telaga Nabi SAW, faturid wa muni, maka dia pun diusir dan dilarang untuk minum dari telaga itu. Faja'ahu saumuhu Ramadan fasaqahu wa arwa. Maka tiba-tiba datang puasa Ramadan, kemudian mengantarkan orang ini ke telaga Rasul, kemudian dipersilahkan untuk meminumnya. Dari sini menunjukkan kehebatan puasa Ramadan itu ya, pengaruhnya luar biasa. Makanya ada satu pintu di sorga itu disebut pintu Royan. Royan itu artinya kalau orang minum sampai kenyang, nah itu disebut Royan. Karena orang ketika puasa kan menahan haus gitu ya. Maka sebagai imbalannya dia akan masuk dari pintu yang disebut dengan Royan. Dan Royan itu artinya minum sampai puas. Nah, itulah pintunya orang-orang yang berpuasa itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati wal mu'minuna hilaqan hilaqan. Aku melihat salah seorang dari umatku sedangkan orang-orang mukmin sedang berkelompok-kelompok. Kemudian kullama ata hilaqatan turid, tiba-tiba apabila dia mendekati kelompok orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu, diusir. Ya. Kemudian faja'ahu igtisaluhu minal janabati fa'ajlasahu ila jambi. Tiba-tiba kemudian ketika dia diusir, datang amalan mandi junubnya itu. Ya, amalan mandi junubnya datang. Kemudian tiba-tiba kemudian mengantarkan orang ini, kemudian didudukkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat bagaimana mandi junub itu menyelamatkan orang. Makanya jangan malas mandi junub itu ya. Jadi kalau sudah junub cepat mandi. Dan harus betul-betul mandi gitu ya. Jangan sampai tidak mandi. Kemudian juga kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dhulmah wa min khalfihi dhulmah wa min tahtihi dhulmah. Kemudian kata Nabi, aku melihat seseorang pada hari kiamat, di depannya gelap, belakangnya gelap, atas bawahnya gelap, bahkan samping kiri kanannya gelap. Betul-betul dia di atas kegelapan pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fa akhrajahu minadh-dhulmati wa adkhalahu nur. Tiba-tiba kemudian datang amalan umrohnya, amalan hajinya, kemudian membawa cahaya yang menerangi kegelapan itu. Subhanallah. Jadi pengaruh amalan umrah dan haji bisa membawa cahaya pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minin fala yukallam, atau fala yukallimu, faja'athu silatuhu lirrahimi faqalat ya ma'syaral mu'minin kallimuhu fa innahu kana wasilan lirahimihi fakallamahul mu'minun wasafahuhu wa kana ma'ahum. Aku melihat dari umatku, kata Rasul, nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman tidak mau ngajak bicara sama dia. Ya. Dia bicara dengan orang tapi orang enggak mau bicara sama dia. Dibiarkan saja dia sendirian pada hari kiamat. Maka datang kemudian amalan silaturahimnya. Kemudian silaturahim ini bicara di hadapan orang-orang yang beriman dan mengatakan, hei orang-orang yang beriman, ajaklah bicara dia.
karena dia di dunia suka menyambung silaturahim. Maka mulailah orang-orang yang beriman mendekati dia, kemudian menyalami dia, kemudian dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Subhanallah ya. Jadi silaturahim itu bisa menyambungkan kita dengan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yattaki wahjan nar wa syururiha biyadihi an wajhi faja'atku sadaqatuhu fakanat ghallan ala ra'sihi wa sitran ala wajhi. Jadi aku melihat, kata Nabi SAW, seorang umatku menjaga wajahnya dengan tangannya dari api yang menyala-nyala dan percikannya menyambar-nyambar. Jadi depannya ada api pada hari kiamat. Dia pun berusaha wajahnya jangan sampai terkena api tersebut, karena memercikan ke wajahnya api-api neraka itu. Kemudian tiba-tiba saat itulah datang amalan sedekahnya. Maka tiba-tiba sedekahnya menjadi penaung di kepalanya dan menjadi penghalang antara wajah dan api neraka di depannya. Itulah menunjukkan dalam hadis Rasul bahwa sedekah itu apa? Bisa menjadi payung naungan antara kepala kita dengan matahari 1 mil di atas kepala pada hari kiamat. Dan matahari dekatkan dari kiamat itu 1 mil di atas kepala. Lah ada orang-orang yang tidak akan tersengat kepalanya. Dengan cara apa? Datang naungan, dan naungan itu adalah bentuk sedekah kita ketika di dunia. Sehingga kepala kita tidak tersengat dengan panasnya matahari pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rukbatayhi bainahu wa bainallah hijab. Aku melihat salah seorang dari umatku merangkak dengan kedua lututnya, di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada penutup. Jadi orang-orang itu pada hari kiamat macam-macam cara jalannya. Ada orang yang dibangkitkan jalannya pakai kepala, ya, kemudian kakinya di atas. Ada jalan pakai lutut. Ada orang dibangkitkan kecil seperti semut, ya kan? Ada orang yang dibangkitkan miring. Ya, itu orang-orang poligami yang enggak adil kan, disebutkan miring gitu ya. Jalannya cuma satu kaki. Mana tuh itu jalan satu kaki itu? Ya karena tidak adil gitu ya. Kemudian ada orang yang dibangkitkan enggak ada dagingnya, tinggal tulangnya saja. Orang yang suka minta-minta gitu ya. Kemudian juga ada orang yang dibangkitkan sedang nusuk-nusuk dengan pisaunya karena dia bunuh diri dengan pisau ketika di dunia. Jadi macam-macam orang dibangkitkan itu. Karena orang itu dibangkitkan sesuai dengan amalan di dunia dia. Ya. Jadi ada orang yang berjalan dengan lututnya tuh. Coba bayangkan kita jalan dengan lutut di jalan raya padahal punya kaki kan. Nah, tiba-tiba kemudian apa yang terjadi? Faja'ahu husnu khuluqihi wa akhadha biyadihi fa adkhalahu 'ala Allah azza wa jalla. Maka tiba-tiba datang amalan husnul khuluqnya, karena dia baik akhlaknya di dunia, maka akhlak ini menolong dia, kemudian membawa orang ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhadathu zabaniyatu min kulli makanin. Ada aku melihat seseorang, kata Rasul, sedang ditarik-tarik oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu penunggu neraka. Ditarik siap dilempar ke neraka. Apa yang terjadi? Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tiba-tiba datang amalannya, karena di dunia suka mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Fa khallasahu mim bainihim fa adkhalahu ma'a malaikatir rahmah. Maka kemudian tiba-tiba datanglah amalan orang ini yang berupa ketika di dunia dia mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan, kemudian menyelamatkan dia dan masukkan bersama para malaikat yang membawa kasih sayang. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yu'tah sahifatuhu min kibali shimalihi. Jadi ketika amalannya, catatan amalan diterbangkan, didatangkan, kata Rasul, aku melihat ada orang yang ketika diterbangkan itunya, catatannya itu, dia mau mengambil dengan tangan kirinya. Ingat, kalau mengambil dengan tangan kiri, kalau dia tidak kafir, munafik kan begitu. Hanya dengan tangan kananlah orang-orang yang beriman itu mengambil catatannya. Jadi orang ini hampir mengambil dengan tangan kirinya. Kalau sempat dia mengambil dengan tangan kirinya, sudah alamat dia masuk neraka tuh. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, faja'ahu khaufuhu minallah. Tiba-tiba ada amalannya di dunia, karena dia semasa di dunia orang yang paling takut dengan Allah.
Kemudian faja'alaha fi yaminihi, tiba-tiba amalan takutnya menyeret catatan itu kemudian memegangkan dengan tangan kanannya. Jadi takut kepada Allah itu penting. Ya, baik di tengah-tengah manusia ataukah ketika sendirian, karena kita ini kadang-kadang takut di tengah manusia, ketika sendirian kita tidak takut kepada Allah kan. Apalagi kalau di tangan apa yang saya pegang ini ya kan, mana takut lagi sama Allah kalau sudah pakai TikTok, pakai apa gitu ya, itu enggak takut lagi dah. Ya, imma dia pemain TikTok atau dia penggemar TikTokernya di situ ya, gitu ya. Macam-macam isi YouTube, isi film macam-macam, udah enggak takut lagi kepada Allah. Padahal Rasul mengatakan ada pada hari kiamat itu orang datang kepada Allah membawa pahala segunung Tihamah, tetapi dihancurkan dengan amalan maksiat yang tidak terang-terangan. Nah, sekarang kan banyak orang bermaksiat tidak terang-terangan gitu ya. Nauzubillah. Kemudian artinya bahwa takut kepada Allah itu luar biasa. Bahkan ada cerita gini. Di zaman Bani Israel, ada orang itu berbuat dosa dari kecil sampai mati. Tidak pernah berbuat baik. Maksiat aja itu, dari kecil sampai menjelang mati. Orang ini maksiat, tidak punya amal soleh. Jadi karena dia tidak punya amal soleh sama sekali, maksiat aja sepanjang hidupnya, dikumpulkannya anak-anaknya. Apa kata dia? Nah, aku berwasiat kepada kalian, kalau bapakmu mati, tolong bakar bapakmu ini. Nanti abunya kau letakkan di semua lautan, jangan di satu tempat, sebarkan di mana-mana lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan diriku, pasti Allah akan azab dengan azab yang belum pernah terjadi bagi semesta alam ini. Akhirnya betul dilaksanakan. Ketika ayahnya meninggal, dibakar sama anak-anaknya. Kemudian abunya diletakkan laut sana, laut sini, di macam-macam laut, supaya dengan keyakinan Allah tidak bisa membangkitkan, gitu maksudnya. Dia salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu membangkitkan. Rupanya dibangkitkan betul sama Allah. Setelah dibangkitkan, kemudian dihadapkan di hadapan Allah, dan Allah berkata, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa kau melakukan seperti itu? Maksudnya sampai berwasiat untuk dibakar, kemudian abunya harus disebar di mana-mana lautan. Emangnya aku nggak sanggup membangkitkan kamu? Apa ma hamalaka ala an taf'ala hadza? Apa yang membawamu untuk melakukan hal ini? Maka orang ini mengatakan khaufuka ya Rabb, karena aku takut kepadamu. Ketika Allah mendengar alasannya, dia melakukan karena takut kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya bahwa amalan takut kepada Allah itu amalan hati kan, tetapi dia pahalanya besar sekali. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati ala syafiri jahannam faja'ahu raja'uhu fillahi azza wa jal fakhallasahu min dhalik. Kata Nabi, aku melihat dari umatku hampir masuk ke jurang jahannam. Jadi jurang jahannam itu tinggal satu jengkal lagi saja, hampir dia masuk ke jurang jahannam. Tiba-tiba datang amalannya berupa roja, harapan dia ketika di dunia kepada Allah, dan harapan inilah yang kemudian melepaskan dia dari jurang jahannam itu. Artinya begini harapan itu ya. Saya, Anda, ibu bapak ketika sholat, apa sih harapannya? Sholat itu kan pengen masuk surga, dan itu harapan kita kan ingin masuk surga. Jadi di dalam beramal itu harus ada harapan supaya semangat. Samalah begini umpamanya, Anda bekerja di sini, harapannya kan dapat gaji. Ya. Kalau seandainya saya tawari kerja pindah, jangan ke Kaila Catering, ke Humairo Catering saja lah umpamanya. Saya gaji 10 kali gaji di sini. Ya. Kira-kira mau pindah nggak tuh? Pindahlah kan gitu ya, 10 kali lipat. Nah, kenapa mau pindah? Karena harapannya dapat gaji 10 kali lipat. Lah ketika Anda ini berpuasa, ketika Anda bersedekah, ketika Anda sholat, harapannya apa? Tidak lain karena ingin mendapatkan surga dan pahala. Tanamkan harapan itu. Karena orang itu kalau mengetahui keutamaannya pasti akan semangat melakukannya. Ketika kita tahu keutamaan sholat, kita pasti akan melaksanakan sholat kan itu. Ketika tahu keutamaan sedekah, pasti akan melaksanakan sedekah, dan begitu seterusnya. Ya, makanya kenali keutamaan amal itu supaya makin harapan tinggi, makin rajinlah kita beribadah. Nah, maka harapan itu penting. Dan ketika orang sakaratul maut, harapan harus besar.
Karena ada orang yang ketika sakaratul maut itu diliputi dengan rasa takut, hilang pula harapannya. Padahal maksudnya begini, ya, orang sedang sakaratul maut itu yang dipentingkan apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kan gitu ya. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Makanya disunahkan kalau Anda datang ke orang yang sedang sakit parah, diponis sama dokter mau mati gitu ya, datang. Apa yang harus Anda lakukan? Memberi harapan. Dengan cara apa? Ceritakan kebaikannya. Nah, di telinga dia itu ceritakan kebaikannya. Masya Allah, memang ini orang baik, kenapa harus sakit gitu ya. Padahal dia itu orang baik. Nah, dia kedengaran, ya. Kalau dia kedengaran orang-orang memuji dia, maka dia ada harapan. Apa harapannya? Dia akan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'adhanni abdi bi, sesungguhnya hambaku bersama prasangka kepadaku. Kalau prasangkanya baik, pasti aku akan berbuat baik. Kalau prasangkanya jahat, aku akan berbuat jahat. Ketika orang sedang sakit parah itu, dia dipuji kebaikannya, pasti harapannya apa? Mudah-mudahan dengan itu masuk surga. Seandainya dia wafat dalam kondisi seperti itu, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan dia masuk surga, boleh jadi itu amalan terakhir yang ia bawa untuk kematiannya. Karena orang sakit parah itu mau sholat tak bisa, mau puasa tak bisa, mau apa? Amalan yang bisa dibawa itu cuma satu, husnudzon saja. Harapan berbaik sangka kepada Allah itu yang bisa dibawa, kan? Apalagi? Makanya jangan ditakut-takuti. Jangan ketika orang sakit diceritakan kejahatannya. Oh, patut saja dia jahat, makanya dia mau mati, kan? Kalau dia dengar seperti itu, maka dia akan ciut dan akan takut, seolah-olah apa? Berburuk sangka kepada Allah, di otaknya pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Kan gitu ya. Kalau itu yang di otaknya sehingga mati suudzon kepada Allah, jangan-jangan itu pula amal buruk yang terakhir dia tinggalkan. Makanya kalau ada orang sakit jangan jelek-jelekan, tetapi puji dia, walaupun dia orang jahat. Ya, mudah-mudahan dengan pujian kita kepada orang sakit yang mau mati itu menjadikan harapan dia sebelum matinya, sehingga dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawa fin nari faja'at qudumuhu allati baka min khasyatillah fastanqadathu min dzalik. Kata Rasul, aku melihat seseorang itu sudah dilempar. Ini kalau tadi masih di jurang jahanam tuh. Ini sudah dilempar, kata Nabi. Sudah ngapung-ngapung gitu ya, antara dia dengan neraka itu, di tengah-tengah itu sudah dilempar. Tiba-tiba kemudian tangisannya di dunia karena dia takut kepada Allah, kemudian dia menangis di tengah malam gitu kan. Dan itu sebuah amal saleh, keikhlasan. Datang tangisannya, kemudian menghadap Allah dan meminta agar orang itu diselamatkan. Akhirnya tangisannya menyelamatkan orang ini yang tadinya sudah nyemplung, itu ditarik lagi ke atas. Subhanallah ya. Makanya Rasul mengatakan apa? Al-ainani, dua mata yang tidak mungkin disentuh api neraka. Salah satunya apa? Ainun bakat min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Coba sekali-kali Anda menangis gitu, karena menangis ini kalau itu tanda lembutnya hati sebenarnya. Orang kalau susah menangis itu biasanya keras hatinya biasanya. Tapi kalau orang lembut hatinya biasanya mudah menangis. Ya. Maksudnya menangis karena dosa, menangis karena kurang pahala gitu ya. Bukan menangis karena gaji kecil, menangis karena nggak punya gelang emas, menangis bukan karena seorang lain punya tas kok aku tidak gitu ya. Penampilanku kayak deso orang kota gitu ya. Jadi umpamanya bukan itu, bukan tangisan, maksudnya tangisan-tangisan akhirat. Nah, itu yang akan menyelamatkan orang sudah nyemplung ke neraka, diangkat lagi kan. Luar biasa ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat yar'ad kama tar'ad as-sa'fah fi rihin 'asifin faja'ahu husnu dhannihi billah fasakana rau'uhu wa masya 'ala sirat. Kata Nabi SAW, aku melihat salah seorang dari umatku yang berdiri di atas sirat, jembatan titian Siratal Mustaqim, dia gemeteran. Ya, jadi mau goyang mau jatuh itu, karena begini ya, titian Siratal Mustaqim itu bentang di bentang ya. Jadi titian Siratal Mustaqim itu di tengah-tengah jahanam. Jadi kan jahanam itu, neraka jahanam didatangkan. Bayangkan besarnya neraka jahanam karena memiliki 70.000 tali kekang. Satu tali kekang itu digeret 70.000 malaikat.
Kemudian dihadapkan di hadapan kita, dibentanglah jembatan di tengahnya. Lah itu namanya siratal mustaqim. Yang sering kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itulah siratal mustaqim. Jadi jembatan itu terbentang, bawahnya jahanam. Ya. Sementara jembatan itu lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan tidak diam tetapi berbelok-belok. Ya. Licin jembatan itu. Makanya ada orang yang gemeteran tuh, yang melewati jembatan titian siratal mustaqim ini. Tetapi kata Nabi SAW yang tadi, faja'ahu husnudzannihi billah. Maka datanglah amalan yang disebut dengan husnudzan tadi. Ya, suka berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan tetangga, berbaik sangka dengan saudara, berbaik sangka dengan keluarga. Baik sangka lah intinya. Makanya kenapa saya sarankan, saya nasihatkan, kalau ada saudara kita berbuat hal-hal yang menurut kita keliru, jangan langsung ditegur, tapi baik sangka dulu. Ya, jangan langsung disalahkan. Berbaik sangka, walaupun dia berlaku jahat, mamanya dia mencuri uang. Jangan langsung kita katakan, oh itu penjahat kelas kakap, enggak gitu. Tapi berilah uzur dulu. Oh, boleh jadi dia itu nyuri karena kebutuhan. Kan itu ya. Berbaik sangka harus ada itu. Oh, mungkin dia lagi butuh. Mungkin dia anaknya lagi butuh susu. Begitu maksudnya ya. Jangan langsung kejahatan diponis kejahatan. Ya, tetapi berbaik sangka dulu. Ya. Jadi husnudzon itu harus penting. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala sakit, datang muridnya, mendoakannya seperti ini, qawallahu dha'faka ya Imam. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Imam Syafi'i marah karena kalimat qawwa itu bisa artinya menguatkan sakitnya disuruh parah, bisa artinya mengangkat penyakitnya disuruh sembuh. Kan itu kalimat memiliki dua makna gitu ya. Jadi muridnya ini mendoakan qawallahu dha'faka ya Imam. Lah kalimat qawallahu dha'faka ini dua kemungkinan maknanya, bisa suruh sembuh, bisa suruh parah gitu ya. Kata Imam Syafi'i, masa kau doakan aku supaya parah katanya. Kata muridnya, bukan itu maksudnya wahai Imam, maksudnya supaya penyakitmu sembuh. Kata Imam Syafi'i, aku tahu. Kalaupun kau mendoakan buruk kepada aku, pasti aku katakan kau tidak akan bermaksud seperti itu. Itulah mengasih uzur ya. Jadi jangan langsung suudzon sama orang itu. Kan kita ini kan karena hasad tinggi, akhirnya suudzon sama dia. Nah itulah, suudzon itu kan diakibatkan karena hasad gitu ya. Tetangga beli motor langsung pusing kepala. Dari mana dia dapat duit ya? Kok bisa dia? 2 hari tiba-tiba motor hilang, beli Avanza pula. Makin pusing dia kan gitu ya. Urusan dia, mungkin dia lagi rental kan, itu enggak tahu gitu ya. Kadang-kadang kita ini hasad akhirnya suudzon gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati ala sirat yahbu ahyanan wa yazhaf ahyanan wa yata'allaq ahyanan. Faja'atku salatuhu ala faqamatihi ala qadamihi famadha ala sirat. Dan aku juga melihat ada orang yang ketika di titian itu kadang jatuh, kadang naik, kadang jatuh gitu ya. Dan itu susah sekali ya ketika menyeberang itu. Bayangkan itu sampai Nabi SAW kekhawatirannya kepada umat luar biasa. Karena yang pertama kali lewat titian itu Nabi. Kemudian Nabi akan berada di ujung sana dan mengatakan, apabila satu umatnya lewat, maka Rasulullah akan mengatakan salim, ya Allah selamatkan dia. Jadi ada umatnya asik jatuh, kemudian berdiri, jatuh berdiri. Sementara titian siratal itu panjangnya luar biasa. Ya. Tiba-tiba kemudian datang sholatnya, ya, kemudian sholatnya membantunya. Kemudian yang terakhir, wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah. Kullaman taha ila babin ghulliq duna. Ada orang yang sudah di finish, sudah di depan pintu sorga, tinggal masuk. Setiap mau masuk sorga diusir, setiap mau masuk sorga diusir, tidak boleh masuk gitu ya. Apa yang terjadi? Faja'athu syahadatu alla ilaha illallah mukhlisan biha qalbah fa futihat lahul abwab wa udkhilal jannah. Maka kemudian datanglah amalannya, syahadatnya di dunia, karena dia mengucapkannya ikhlas karena Allah, dan syahadat itulah yang kemudian membawa tangannya dan memasukkan orang ini ke dalam surga. Ya. Memang riwayat ini sebagian para ulama mempermasalahkan, ada yang mengatakan riwayatnya lemah gitu. Tapi tak jarang juga, artinya para ulama juga ada yang mensahihkan riwayat ini seperti Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Qurtubi dan banyak lagi, walaupun tak sedikit melemahkannya. Tetapi intinya bahwa riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa setiap amal soleh itu memiliki
pengaruh. Ya, memiliki pengaruh baik di dunia ataupun di akhirat. Setiap amal soleh itu. Di dunia kita bisa rasakan lah, coba. Antum nih, ya, 1 bulan ini coba tingkatkan amal soleh, sholatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya gitu kan. Bulan depan kita akan bisa merasakan bagaimana amalan soleh itu bisa membentuk pribadi kita loh. Bisa tenang hatinya walaupun tidak punya apa-apa. Ya. Atau contohnya gini, ada orang, Anda ada banyak masalah nih. Masalah pokoknya masalah apa saja lah. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja. Ya. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan luaskan dari kesempitannya. Coba rasakan ibu bapak ya, kalau antum ini bermasalah, masalah apa saja, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa, coba langgemkan. Jangan berhenti kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus gitu saja. Ya. Mau di jalan, mau di mobil, mau di kendaraan, mau di motor, mau di rumah. Terus kalau ada masalah itu, jangan curhat di Facebook. Ya, jangan curhat di Instagram, jangan curhat di grup, ngapain gitu ya. Istighfar saja banyak-banyak. Ya, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya tuh. Ya, artinya bahwa setiap amal soleh itu ada pengaruh di dunia, apalagi di akhirat gitu ya. Makanya penting seseorang itu jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, karena itu membawa pengaruh dunia akhirat. Wallahu alam, ini diantara mimpi-mimpi Nabi SAW yang membawa pengaruh di akhirat. Baik, sampai di sini kita selesaikan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar materi atau yang lainnya. Tafadhal, silakan. Ya, silakan. Kalau masih ada sholat, sholat qobliyah subuh kenapa? kalau masih ada sholat, Oh, ibu ke masjid. Kalau sholat di rumah boleh lah, boleh. Selama masih ada waktunya, boleh melaksanakan qobliyah. Tetapi kalau sudah mendekati hilangnya waktu subuh, maka seseorang kalau memang tidak bisa melaksanakan qobliyah subuh, langsung subuhnya saja. Kata para ulama boleh dilakukan ketika waktu syuruk. Ketika waktu syuruk itu maksudnya ketika matahari terbit meninggi 1 tombak, itu gantinya di situ. Qodoknya. Itu bagi yang suka melakukan dan tidak pernah meninggalkan. Kalau sudah suka meninggalkan, ngapain ini qodok, dia aja nggak pernah nggak melaksanakan itu ya. Artinya bagi orang yang tidak pernah meninggalkan, maka boleh diqodok seperti itu. Karena 2 rakaat fajar itu besar pahalanya kan. Rasul mengatakan rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih besar pahalanya dibandingkan dunia dan isinya. Dunia isinya banyak. Ini kayak catering aja masuk ke dunia semuanya. Ya, jadi dunia dan isinya nggak ada apa-apa dibandingkan 2 rakaat fajar. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan, baik ketika safar ataupun ketika mukim. Kalau qobliyah dan ba'diyah atau bahasa fikihnya sholat rawatib, Rasul itu mengerjakan ketika mukim saja, ketika safar nggak melakukan. Jadi ketika safar Rasul tidak pernah qobliyah, nggak pernah ba'diyah. Jadi qobliyah ba'diyah itu dikerjakan ketika mukim, tidak kemana-mana, di rumah saja. Ya. Tetapi khusus untuk 2 rakaat fajar, Nabi tidak pernah meninggalkan, baik ketika safar atau ketika mukim. Saking besarnya pahala 2 rakaat fajar itu. Ya, makanya jangan ditinggalkan gitu ya. Karena 2 rakaat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ya, karena itu kan sudah masuk waktu fajar dan Allah mengatakan wa Qur'anal fajri kana masyhuda, dan bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan malaikat. Maksudnya ketika sholat membaca Al-Quran gitu ya. Wallahu a'lam. Taib. Bosnya nggak datang ya, mungkin sampai di sini saja karena bosnya nggak datang ya, harus dipercepat. Kalau bosnya ada, bolehlah dilambat-lambat. Taib. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.